Nah, Roda TPM juga agak sedikit merasa kegelisahan ya, bahwa di era reformasi, mungkin sekarang sudah 25 tahun ya, dari 97-98, berarti 27 tahun ya pasca reformasi. Justru terjadi ledakan penduduk nih teman-teman, 280 juta barangkali ya penduduk Indonesia sekarang. Bandingkan dengan era Orde Baru yang 135 juta, sudah 2 kali lipat ya. Lebih teman-teman ya. Sementara sumber daya lahan terutama untuk hunian, untuk lahan pertanian terbatas. Akhirnya ya akan sulit mengejar swasembada beras, swasembada pangan pada umumnya ya teman-teman. Dan rata-rata kalau Roda TPM perhatikan, di sekitar Roda TPM ya, preferensi untuk mempunyai anak 3 ini sangat besar teman-teman. Padahal maaf ya, tantangannya akan semakin besar terutama di penyediaan hunian, penyediaan pangan juga, dan pendidikan teman-teman ya. Sarana kesehatan akan semakin sulit untuk jumlah penduduk yang sebesar ini teman-teman. Jadi Roda TPM ingin mendorong sebenarnya pemerintahan untuk mengaktifkan kembali program keluarga berencana ya. Bukan juga dikaitkan dengan alasan hak asasi manusia ya teman-teman, melainkan sebagai upaya untuk menjaga agar tidak ada overload gitu ya, ledakan penduduk yang menyulitkan begitu teman-teman, menyulitkan program pembangunan berjalan, terutama dalam penyediaan prasarana dan infrastruktur dasar ya. Di mana-mana macet gitu ya teman-teman karena ledakan penduduk, terutama seperti di Jabodetabek. Wah, sudah terlihat banget dari tahun 2000 sampai sekarang ini pertumbuhan penduduk di sekitar Roda TPM tinggal masif sekali teman-teman. Yang dulu masih agak takut-takut dengan hunian yang Roda TPM tinggali ya, masih agak longgar penduduknya. Sekarang sudah tiap sore macet teman-teman. Jalan di depan rumah ya. Ini Dusun Bojong, Desa Bangunjaya, Kecamatan Subang. Suasananya seperti ini penampakannya nih teman-teman. Ini jalan lama sepertinya Roda TPM ya. Jalan setapaknya adalah menembus yang berbeda. Jalan lama waktu Roda TPM telusuri dalam bentuk jalan setapak yang belum dicor ya, belum di aspal seperti ini. Ya Allah, sudah berpuluh tahun Roda TPM tidak melewati bagian ini. Sekarang sudah banyak berubah, jalannya sudah dicor, dan penduduknya sepertinya tidak terlalu banyak bertambah ya. Tapi sekarang sudah ada pemudik yang membawa kendaraan hingga ke bagian ini. Wah, mandi dek. Nah, ini masjidnya. Masjid Darussalam. Tempat yang damai ya. Keselamatan. Nah, ini penampakan Kampung Bojong. Teman-teman, kita lanjutkan kembali ke arah selatan. Terlihat kabut di perbukitan ya, di wilayah Kabupaten Ciamis. Ini pusat kota, pusat dusun ya, Bojong. Rumahnya mepet-mepet ke jalan, memang seperti itu zaman dulunya juga ya. Jadi tidak ada sempadan jalan gitu ya, karena memang jalan kampung dulunya. Jadi kalau papasan agak repot juga nih kendaraan roda 4 ya. Tapi relatif bersih, baik. Punten. Gini nggak langkung. Masya Allah, sudah banyak yang mudik nih, plat B. Relatif bersih kampungnya ya. Suasana yang damai di perkampungan. Plat B juga. Banyak yang merantau ya dari Kampung Bojong.
Pukul 8.17 DTM sudah sampai di ujung Kampung Bojong. Ngiring langkung, Ibu. Nah, kampungnya memang nggak terlalu banyak penduduknya. Hampir samalah seperti masa lalu, namun sekarang sudah kondisinya lebih baik ya dengan jalannya. Dan pesawahannya juga ini yang mengarah ke Sungai Cijolang. Ngiring langkung, Ibu, hapunten. Nah ini persawahannya nih yang mengarah ke Cijolang. Namun sudah ada rumah-rumah, dulu belum ada waktu DTP masih kecil melewati inti. Ini masih jalan ya, jalan batu ya. Ada juga jalan setapaknya. Jalannya juga sudah hancur lagi nih teman-teman. Di area pesawahannya agak labil memang karena namanya juga berdekatan dengan sawah ya, jadi banyak air yang merembes ke jalan dan menghancurkan cocoran yang tidak terlalu kuat barangkali ya. Oke, kita coba explore sepertinya seperti apa di sekelilingnya. Nah ini perbukitannya, ini yang mengarah ke Desa Subang, kampung atau dusun Bojongnya. Nah ini yang mengarah ke, nah di kejauhan sudah terlihat Desa Janglapa, diselimuti kabut ya, wilayah Kabupaten Ciamis dari sisi utara. Oh, indah ya. Nah, yang ada di ujung sawah ini merupakan Sungai Cijolang. Sungai yang cukup besar, merupakan tembusan dari Kali Cimonte. Aduh, Runda TPM comeback atau napak tilas nih teman-teman. Perjalanan Runda TPM waktu kecil, waktu SD mungkin ya, bahkan mungkin sebelum SD. Berjalan kaki bersama orang tua pada pagi hari sebelum jam 6 bahkan. Keluar dari rumah untuk berangkat ke Pangandaran. Sementara dari Pangandaran pagi lagi untuk comeback ke Subangnya. Dan sampai di Janglapa ini sekitar barangkali pukul 1 siang, sudah ditunggu dengan saudara yang membantu membawa barang bawaan. Ada baju, ada oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ikan asin, teman-teman, jambal. Dari keluarga yang berada di Pangandaran. Jadi sebagian besar keluarga ibu berada di Pangandaran. Dan kita bermainnya ke pantai, belajar sepeda di perkebunan kelapa, belajar kendaraan menyetir juga di sekitar pantai teman-teman. Jalannya hancur nih. Belum ada tersentuh lagi perbaikan sepertinya. Sementara mudiknya sudah H-1 Lebaran nih teman-teman. Esok hari kita akan merayakan Idul Fitri Lebaran 1446 Hijriah. Nah, bicara mengenai kegiatan di Pangandaran teman-teman, tadi salah satunya bermain ke pantai, mandi, terus kadang mengeksplor hutan alam, cagar alam Pangandaran Pananjung ya, yang berada di semenanjung pantai barat dan pantai timur Pangandaran. Lalu bersepeda dari satu rumah family ke rumah family yang lain untuk mengantar oleh-oleh dari Subang. Seru sekali teman-teman kalau sudah sampai di Pangandaran. Mengantar oleh-oleh dengan sepeda kumbang. Wah, asik sekali. Itu DTPM belajar sepeda di Pangandaran, salah satu lokasinya. Di belakang rumah ada perkebunan kelapa, di mana di perkebunan tersebut banyak jalan yang datar ya, yang digunakan oleh pengelola perkebunan untuk mobilitas di dalam perkebunan tersebut. Dan berikutnya tadi sudah explore cagar alam gitu ya, ke makam, ziarah ke makam orang tua atau nenek ya lebih tepatnya. Nenek kakek, waktu itu nenek masih ada, kakek sudah tidak ada. Jadi kita banyak ziarah ke makam-makam saudara yang baik orang tua, saudara yang sudah meninggal di Pangandaran. Kegiatan lainnya apalagi di Pangandaran? Tadi belajar mobil teman-teman, menyetir di jalan pinggiran pantai ya, yang relatif datar dan baik.
Sempat juga terperosok ke area berpasir yang sulit keluar di sekitar pantai Pangandaran dengan kendaraan roda 4 belajar nyetir sewaktu kecil di Pangandaran. Nah, ini penampakan persawahan menjelang ke Sungai Cijolang. Sudah banyak rumah nih. Dulu belum ada nih di sekitar sini. Sekarang sudah cukup banyak ya. Jadi pengembangan kampungnya sepertinya yang ke arah selatan ini, dari Kampung Bojong atau Dusun Bojong. Nah, ini pemandangannya ke Dusun Bojong. Ada bagian yang sudah relatif baik, belum rusak ya, hasil cor-coran. Nah, kita sudah semakin dekat menuju ke Cijolang. Cijolang ini kali yang membatasi wilayah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Sungai yang cukup besar. Jadi waktu kecil Roda Tepe agak takut-takut melintasi Sungai Cijolang ini atau Kali Cijolang ini. Karena apa? Pertama deras, kedua luas, dan belum ada jembatan. Apa yang kita lintasi Sungai Cijolang dengan apa? Medianya adalah rakit bambu, teman-teman. Nah, sudah kita bisa lihat nih ada jembatan yang cukup besar melintas Kali Cijolang. Dulu Roda TPM belum ada jembatan ini. Ini kemewahan banget, teman-teman. Ada jembatannya. Dulu menggunakan rakit bambu, ada operatornya. Kalau nggak salah Lewi yang kita lewati ini adalah Lewi Asba. Jadi kita melintasi Lewi yang agak dalam. Agak dalam gitu ya, Kali Asba. Agak-agak apa ya, banyak legendanya gitu. Wah, indah sekali rumahnya di tepi sawah. Indah ya, ada sawah, Masya Allah. Nih seperti ini teman-teman. Udah berjalan berapa kilometer nih? Mungkin 4 atau 5 kilometer. Belum sampai sih sepertinya ya. Atau sudah? Mungkin juga ya teman-teman. Semakin dekat dengan jembatan Kali Cijolang. Wah, sepertinya ada masjid nih di tepi kali. Nah, kita bisa melihat menara masjid di selatan, ada Desa Janglapa. Kalau tidak salah masuknya ke Rancah barangkali ya. Roda TPM agak kurang hafal, terutama soal pemekarannya ya di Kabupaten Ciamis ini. Ini puluhan tahun Roda TPM, mungkin di tahun 80-an Roda TPM menjelajahi wilayah ini untuk ke Pangandaran, dan sekarang sudah tahun 2025. Wah, lama banget ya. Sebuah kemewahan bagi Roda TPM masih diberi umur untuk menjelajahi wilayah di masa lalu yang sempat dilintasi ya. Penampakan cor-corannya sudah banyak yang amblas. Nah, teman-teman, kalau dalam bahasa lokal apa ya, nyangked. Jadi nggak bisa dikebut juga gitu ya teman-teman, nanti bisa kelempar kitanya ya. Nah, seingat Roda TPM memang di area ini sawahnya cukup luas dan datar ya. Merupakan bagian yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis. Nah, ini penampakan jembatannya. Coba kita ambil foto dulu ya, biar terdokumentasikan. Oke, kita lanjut kembali teman-teman. Suasana pagi pada tanggal 30 Maret 2025 di perbatasan Kecamatan Subang dengan Kecamatan Rancah barangkali ya. Roda TPM barangkali mohon dikoreksi bila salah, terutama yang di bagian Ciamis. Roda TPM kurang hafal. Tanggal 30 Maret atau H-1 Lebaran 1446 Hijriah, 30 Maret 2025 pukul 8 lewat. Nah, ini penampakan jembatannya teman-teman. Sebuah bentang alam yang indah teman-teman. Amazing ya. Coba kita round ke arah utara. Ada Desa Bangunjaya, Desa Kutawaringin, Desa Subang di utara timur. Ada barangkali ke Pamulihan,
wilayah Kecamatan Subang juga, di desa sebelah timur selatan ya. Ini Kampung Bojong. Bu, luar biasa teman-teman. Kita sejenak menepi. DTM berteduh dulu sebentar ya teman-teman. Nikmati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bentang alam yang indah ini, yang masih relatif asri sebenarnya teman-teman ya. Cuma sayang memang jalannya belum mulus, sementara handicap lainnya adalah tanjakannya relatif ekstrem. Jadi banyak handicap ini untuk melintasi shortcut ini untuk menuju ke Desa Subang dengan melintasi bukit yang tanjakannya dan turunannya relatif terjal.